Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Adik-adik, kita lanjutkan masih berbicara tentang keutamaan belajar, keutamaan ilmu dan keutamaan belajar dari kitab Mau'izatul Mu'minin. Nah, kemarin di penjelasan terakhir bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika selama 3 hari tidak bertambah ilmu, yang ilmu itu dapat mendekatkan diri kepada apa? Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya tidak diberkahi gitu. Nah, memang asupan gizi bagi ruhani dan pikiran kita itu ilmu, adik-adik ya. Jadi kenapa orang mudah gelisah, mudah depresi misalkan, mudah tidak stabil kejiwaannya? Nah, itu karena kurang membaca. Asupan gizi ilmunya kurang bagus gitu. Oleh karena itulah Pak Kiai Haji Irfan Hilmi makanya mengatakan setiap hari, dulu sebelum banyak sumber bacaan seperti hari ini ya, beliau mengatakan setiap hari minimal kita membaca 100 lembar gitu. Nah, sekarang Anda bahan-bahan bacaan itu banyak. Insya Allah nanti tidak akan sakit kita ya, dan hidupnya akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan awas jangan lewat 3 hari itu tidak menggali ilmu apapun gitu. Nanti kalau adik-adik santri libur, dari sini baca berapa buku. Dulu ciri khas santri Darussalam tuh kemana-mana bawa buku, gitu ya, atau bawa kitab gitu. Jadi kalau ketemu pasti dikeleknya bawa apa? Kitab. Atau kalau ke sekolah ini, dulu belum ada buku paket zaman saya, jadi literaturnya langsung ke kitab. Ke sekolah tuh bawa kitab fikih sunnah, tafsir, wah dipanggul gitu. Sekarang sudah dicetak kecil-kecil gitu ya. Nah, kemudian waqala Rasulullah SAW, fadlul alim alal abid, keutamaan seorang yang berilmu atas seorang abid, orang yang biasa-biasa sajalah begitu ya. Kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Itu seperti utamanya atau hebatnya bulan ya di malam hari ya, di malam bulan purnama, malam hari, ala sairil kawakib, dibanding dengan bintang-bintang yang lain gitu. Bintang-bintang yang lain itu banyak sekali, nanti Anda lihat pas bulan purnama itu ya, atau bulan-bulan ya, bulan lagi jadi gitu. Tapi walaupun bintang-bintang itu sangat banyak, tetap saja bulan yang paling bersinar di antara para bintang-bintang itu. Lagunya siapa itu? Bintang di langit. Kalau saya ingatnya bintang kecil di langit yang biru gitu ya. Amat banyak menghias nggak kenal angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bagus juga itu lagu ya. Wa min wasoya Luqman libnihi, dan dari nasihat Luqman terhadap anaknya, ya bunayya, wahai anakku, jalisil ulama, duduklah, ini fi'il amar ya, duduklah bersama ulama, wazahimhum birukbataika, dan rapatkanlah dengan kedua lututmu gitu. Artinya ini kita dianjurkan sangat dekat dengan para orang berilmu ya. Fa innallaha subhanahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhyil quluba, itu menghidupkan hati-hati, artinya hati orang berilmu, binuril hikmah, dengan cahaya
hikmah. Kama yuhil ardo biwa bilis samai. Seperti hidupnya apa? Bumi dengan turunnya apa? Hujan dari langit begitu. Jadi adik-adik kita semua nasihat Luqman itu kita harus dekat-dekat orang yang punya apa? Ilmu. Pengalaman Bapak dulu juga sama ketika muda ya cari orang berilmu. Kalau ingin ilmu-ilmu nahwu sorof, teman saya ini yang saya tempel ini, itu senior saya gitu ya. Kalau ilmu fikih dulu saya punya teman namanya Izmudin, ya, orang Banten. Masih satu kelas tapi penguasaan ilmu fikihnya sangat baik. Sekarang jadi dekan Fakultas Ekonomi Bisnis di IAIN mana? Bukit Tinggi atau Rio ya? Bukit Tinggi kalau nggak salah. Ya di Padang, Bukit Tinggi. Dulu teman sekobong. Nah saya kalau belajar fikih malah sama dia, nahwu sorof sama fikih gitu. Tapi kalau saya ingin belajar gitar yang nggak bisa-bisa itu sama teman saya namanya Furqon gitu. Furqon itu, Ahmad Furqon itu gurunya Faang Wali gitu. Gurunya Faang Wali itu namanya Ahmad Furqon, itu teman saya. Kalau metik gitar tuh enak sekali. Lembut sekali ya. Cuma dia tidak publikasi sehingga setahu saya mainnya di kafe-kafe gitu ya. Tidak kalau Paang ini langsung jadi selebritis gitu. Nah, jadi tergantung kebutuhan ilmu kita apa, maka yang kita gaulinya siapa gitu. Yang lebih dekat gitu. Tentu ilmu sangat banyak ya, beragam gitu. Saya ingin bahasa Inggris gitu ya. Oh, ada apa namanya ibu guru bahasa Inggris yang sangat bagus gitu. Selain dulu wajahnya agak cantik gitu, cantik lah gitu. Bahasa Inggrisnya bagus, belum nikah jadi waktu saya aliyah itu waduh favorit lah gitu ya anak-anak itu. Favorit anak-anak. Namanya Ibu Ayi gitu. Ya, Ibu Ayi. Beliau sudah mendahului kita ya, dulu guru di sini. Nah, jadi pokoknya Anda harus bergabung ya, rapat. Bergaul dengan orang-orang yang berilmu, tapi jangan bergaul kepada yang kejelekan. Ilmu-ilmu yang madarat, yang mafsadat, nggak usah, tuh ya, nggak usah didekati. Karena para ulama mengibaratkan seperti kita dengan pandai besi itu ya. Walaupun kita tidak berbuat yang tidak baik, tetapi kalau kita berada di lingkungan itu, maka orang akan memandang seperti itu gitu. Pasti nggak ada yang positif kalau saya berada di tengah-tengah dugem atau tengah-tengah apa itu klub malam ya. Bapak duduk minum di sana, padahal minumnya kopi gitu. Tapi tetap saja orang berpandangan, wah, kok bisa masuk klub malam gitu ya. Gitu. Nah, sekali lagi kepada nasihat Luqman itu betul, Anda harus banyak berteman dengan orang-orang yang berilmu. Sekarang itu berteman bisa langsung tidak langsung gitu. Saya kadang-kadang, Bapak juga kadang-kadang berteman dengan orang luar negeri tetapi via online gitu. Dengan dosen-dosen di Cambridge melalui video-video perkuliahan dia gitu. Saya belajar bagaimana misalkan Michel Foucault ya, Thomas Kuhn gitu. Itu dari ceramah-ceramah ilmuwan-ilmuwan dari perguruan tinggi di luar negeri melalui YouTube gitu. Jadi kayak Cambridge itu punya YouTube-nya bagus sekali gitu ya. Ya, setiap dosen itu saya lihat pada bikin YouTube pembelajaran. Cuma editingnya bagus, tidak seperti YouTube-nya Bapak ya gitu. Nah, itu ya. Kemudian pasal selanjutnya fadilatut ta'allumi. Kalau ini tentang fadilah-fadilah atau keutamaan tentang apa? Belajar. Ammal ayatu faqauluhu ta'ala. Ammal ayatu faqaulihi ta'ala. Adapun ayat-ayat yang terkait dengan keutamaan belajar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, falaula nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Nah, falaula mengapa tidak ada
satu kelompok, min kulli firqatin, dari setiap golongan, minhum, dari mereka, ta'ifah. Ya, ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Ya, tidak ada satu golongan yang mereka belajar menghususkan apa? Agama. Artinya sebetulnya ayat ini sangat umum. Jadi harus dibagi-bagi nih mencari ilmu. Ada yang jangan semua jurusan umum, tetapi juga harus ada yang mendalami tentang apa? Agama. Nah, kenapa didirikan MAPK, didirikan MBK? Nah, itu salah satunya untuk mengkader ulama, liyatafaqahu fiddin. Nah, kemarin kakak kelas Anda yang MBK sama MAPK, pas saya ingin ke manajemen. Ya bagus sih gitu. Tapi bagusnya basisnya harus IPS gitu kalau ke manajemen gitu. Tapi nggak apa-apa, silakan aja coba gitu. Nah, kalau dari MBK atau apa? MAPK, bagusnya jurusan agama juga supaya sejalur. Tapi nggak apa-apa, macam-macam ya. Saya sendiri juga bukan jurusan agama, kuliahnya ya Bapak dulu tuh di Unpad itu terakhir ya, gitu. Bebas lah gitu. Yang penting lulus tes gitu. Tapi kemungkinan besar untuk diterima memang untuk MAPK dan MBK itu ya ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu agama. Kalau ke UGM ya ambil filsafat, kemudian jurusan apa bahasa Arab gitu, sastra itu masih bisa masuk gitu. Ya. Tapi kalau ke kedokteran ini agak susah dari ya. Nah, maksudnya begitu. Jadi ini masyarakat ini harus mengambil spesialisasi, tetapi jangan semua mengambil umum. Ada juga yang harus mengambil materi apa? Keagamaan. Itu sangat penting ya adik-adik. Karena agama ini menjadi piranti bangsa Indonesia, berbangsa dan bernegara. Agama di Indonesia itu mendapat tempat yang sangat tinggi, sangat mulia, dan itu butuh orang-orang yang mengurus agama gitu. Fas'alu wa qauluhu azza wa jalla, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang mengerti, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Nah, apa maksudnya adik-adik? Walaupun sekarang sekali lagi open source, ilmu pengetahuan sangat apa? Anda bisa akses dari mana saja, kapan saja, di mana saja. Tetapi jangan merasa benar dulu begitu baca dari WA ya, membaca dari link internet gitu. Nah, maka perlu didiskusikan dengan ahlinya. Mencarinya kamu gampang, tapi coba diskusikan dengan ahlinya gitu. Karena para Gen Z yang seusia Anda yang banyak terpapar radikalisme dan terorisme itu diantaranya itu dari internet cara belajar agamanya. Tetapi kemudian tidak didiskusikan dengan ahlinya. Nggak apa-apa belajar dari internet itu bagus, sangat bagus ya. Saya anjurkan Anda setiap hari belajar dari internet, tetapi perlu didiskusikan dengan ahlinya. Fas'alu ahla dzikri. Diskusikanlah dengan gurumu, dengan siapa saja yang ahli di bidang itu gitu. Nah, kemudian masih tentang fadilatul ta'lum, keutamaan belajar itu. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, ini akhbar ya. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, barang siapa yang berjalan ya menuju jalan yatlubuhu fihi ilman, yang tujuannya mencari ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Surga itu apa? Kebahagiaan. Surga itu kebahagiaan. Insya Allah orang yang padat ilmu, padat pengetahuan itu hidupnya akan bahagia. Beda dengan orang yang tidak berilmu. Jadi surga itu kebahagiaan di dunia juga di mana? Di akhirat. Insya Allah gitu. Insya Allah ya kalau kitanya baik gitu. Nah, kemudian juga hadis Rasulullah SAW, li antak dua fata'allama baban
minal ilmi, andai kamu berangkat kemudian kamu belajar satu bab minal ilmi dari apa? Ilmu, khairun itu lebih baik min antusollia mi'ata rokaatin daripada sholat mi'ah itu berapa? 100 rokaat. Mending mana tuh ya Anda belajar saat ini dengan sholat 100 rokaat itu lebih utama belajar. Ini menggarisbawahi betapa pentingnya belajar gitu. Tapi jangan ya Anda sudah belajar nggak usah sholat ya, kan sudah bagus nih 100 rakaat. Ya tentu harus sholat lagi lah gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat gitu. Mencari ilmu itu wajib ini ya, bagi setiap orang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Wa qala Abu Darda, dan berkata Abu Darda, li'an ata'allama mas'alatan. Sesungguhnya ya aku belajar satu masalah, ahabbu, aku lebih mencintai ila min qiyami lailatin. Ya, aku lebih suka daripada berdiri. Ya, berdiri maksudnya di sini salat semalaman. Wa qala aidon al-alimu wal muallimu syarikani, orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu, syarikani, kedua-duanya itu fil khairi, ada dalam kebaikan. Wasairun nasi hamazun la khairu fihim, tidak seperti manusia pada umumnya yang tidak berilmu, la khairu fihim, yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Itu artinya Abu Darda ini menjelaskan betapa bahwa menuntut ilmu itu penting, sangat penting, dan menuntut ilmu, menggali ilmu tentang suatu masalah itu akan lebih baik daripada sholat semalaman. Dan orang berilmu dan orang menuntut ilmu itu dua-duanya orang yang selalu dalam kebaikan gitu. Wa qala asy-Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, thalabul ilmi, mencari ilmu, afdalu min nafilah, mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat sunat gitu. Jadi lumayan ini ya, Anda habis menghafal, habis belajar, habis membaca, tiba-tiba tertidur tidak tahajud, nah itu nggak apa-apa, itu masih utama ya gitu. Waqala, dan berkata fatah mausil gitu. Waqala fatah mausil, ini coba di kitab aslinya, bukan mawasil ya, mausil, rahimahullahu ya, alaisal marid ya, alaisal marid, bukanlah orang yang sakit itu idza muni'at ta'am, jika tidak diberikan at-ta'ama makan, wasyaraba dan minuman, wadawa dan obat, yamut, itu pasti akan mati gitu ya. Jadi kita itu kalau nggak makan minum 3 hari kemungkinan bisa mati adik-adik. Kalau nggak makan minum sedikit pun. Tapi kalau masih minum, ada kemungkinan seminggu masih bertahan hidup. Nggak percaya sama Bapak? Coba ya. 3 hari 3 malam nggak makan, nggak minum ya. Qalu, mereka berkata atas pertanyaan Fatah Mausil, qalu bala, benar. Orang bisa mati karena tidak makan makan, minum, dan tidak diberi obat gitu. Qala kadzalika al-qalbu. Nah, kemudian Fatah Mawasil mengatakan, demikian juga hati. Idza muniya anhu al-hikmah, apabila ia tidak diberikan hikmah,
Wal ilmu dan apa? Ilmu salah satu ayamin 3 hari yamut, mati juga hati kita itu. Nah, ini patokannya, ingat ya pesan dari kitab ini ya. 3 hari tidak boleh kita itu lewat dengan ilmu pengetahuan gitu. Makanya kalau sudah 2 hari belum baca, cepat 3 hari cari bacaan-bacaan yang bermanfaat. Cari majelis-majelis apa? Ilmu gitu. Supaya Anda hati kita tidak apa? Mati gitu. Walaqad sadaqa fa inna gidha al-qalb. Benar itu kata Fatah apa? Mausil itu benar itu. Gidha al-qalbu, makanan apa? Hati itu al-ilmu, ilmu. Wal hikmatu, dan hikmah. Wa bihi ma hayatahu. Ya, hayatahu ya. Jadi makanan hati itu adalah ilmu dan apa? Hikmah. Wabihi mahayatah, dan diantara keduanya itu ilmu dan apa? Hikmah itu memberikan kehidupan. Kama anna gidha al jasadi at-ta'amu. Seperti makanan fisik jasad itu ya seperti makanan apa? Fisik membutuhkan apa? Makanan. Artinya begitu ya. Jadi hati kita, pikiran kita juga perlu asupan gizi. Nah, asupan gizi itunya adalah ilmu dan apa? Hikmah. Nah, tapi adik-adik tidak harus melulu adik-adik nih ya nalar, kemudian baca fikih, baca tafsir, baca kitab, ya ada bacaan-bacaan selingan. Anda perlu juga baca cerpen gitu ya. Itu Bapak suka begitu, baca berita olahraga. Hobinya Bapak baca berita olahraga gitu. Misalkan Ginting kalah tersingkir di Korea Open ya di babak pertama, tapi sekarang The Daddies masuk gitu ya. Fajar Alfian masuk sehingga Indonesian belum final ini, masih Indonesian bertarung gitu, All Indonesian ketemu. Stok ganda Indonesia itu cukup banyak gitu dibanding dengan single-singlenya. Baca itu adik-adik ya, itu baca. Misalkan Panglima TNI itu sekarang menghapus syarat calon tentara itu keturunan PKI gitu. Itu bagus ide-ide itu. Perlu dicermati. Kenapa PKI kan tahun 60. Kasihan itu ya, anak cucunya yang nggak tahu apa-apa kemudian tidak bisa PNS, tidak bisa jadi apa? Tentara. Karir ini kan sudah terlalu jauh itu hubungannya ya, secara sosiologis, secara kesejarahan. Oke, itu tahun 60 memang terjadi apa? Pemberontakan. Tetapi itu jangan kemudian jadi dosa turun menurun gitu ya. Dosa itu nggak ada yang turun menurun. Dosa itu yang melakukan, yang bertanggung jawab. Anaknya nggak ikut-ikutan. Sama orang yang berzina juga ya, adik-adik misalkan ada orang berzina, yang dosa itu ibu bapaknya, bukan anaknya. Malah anaknya disebut anak apa? Anak haram. Salah itu terminologi yang salah. Anaknya nggak tahu menahu. Yang haram itu justru orang tuanya gitu ya, perbuatannya. Nah, maksud saya setiap hari kita harus mencari, membaca, memperkaya ilmu dengan beragam apa? Beragam ilmu pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dek pangmarumankeun. Jalan tuh.